Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan bahasan tentang penggunaan integral untuk menghitung volume benda putar. Di video sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana cara menghitung volume benda putar yang diperoleh dengan cara memutar bidang yang dibatasi oleh kurva tertentu, ya, atau garis tertentu, baik pemutarannya terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Nah, meskipun tidak saya berikan secara spesifik judulnya, ya, bahwa metode yang sudah kita lakukan pada integral sebelumnya yang menghitung volume benda putar itu disebut dengan metode cakram, ya. Jadi metode cakram. Jadi, kalau saya review sepintas, ya, ini ada sumbu Y, ini adalah sumbu X ini Y, ya. Lalu ada kurva Y sama dengan Fx. Kemudian daerahnya dibatasi oleh garis selain kurva, ya, juga dibatasi oleh kurva oleh garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, ya. X sama dengan A, X sama dengan B, dan sumbu X, ya. Jadi daerahnya ini nih, ya. Nah, kalau seandainya dia diputar terhadap sumbu X, ke sini diputarnya. Sorry, ini B, ya. Kalau kita putar terhadap sumbu X kan sebenarnya kita dapatkan dengan cara pertama mengambil satu irisan tertentu di sini, ya. Oke. Ini ada irisan yang tebalnya delta X. Lalu diputar terhadap sumbu X, maka ketika diputar bagian irisan ini itu akan membentuk sebuah cakram, kan, ya? Akan membentuk sebuah cakram. Untuk sebuah cakram, nah, akan saya pernah gambarkan, ya, jadi ini. Yang tebalnya atau tingginya delta X, kemudian apa namanya? Ya, ininya, ya. Kemudian jari-jarinya, ya. Nah, jari-jarinya ini sama dengan Y, itu kan, ya? Ya, ini jari-jarinya ini Y. Nah, jari-jarinya Y. Sehingga volume ini kan delta V gitu, ya. Volume bagian ini itu kan kira-kira sama saja dengan V kali Y kuadrat dikalikan dengan delta X, ya. Dan kita dapatkan pada akhirnya bahwa volume bangunnya kan menjadi V dengan diintegralkan integral Y kuadrat dx dengan batas dari A sampai B. Nah, ini yang kita kenal dengan metode cakram, ya. Nama metodenya adalah metode cakram. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana kalau seandainya diputarnya bukan terhadap sumbu X tapi terhadap sumbu Y. Jadi untuk gambar yang sama, ya, kalau saya gambar ulang, ya, saya gambar ulang. Ini adalah sumbu X, sumbu Y, kemudian kurva yang sama. Ya, anggap aja sama lah gitu, ya.
kemudian dibatasi oleh garis X sama dengan A, dan juga garis X sama dengan B, dan sumbu X. Ya. Nah, sekarang pemutarannya bukan terhadap X, tetapi terhadap Y. Bagaimana kalau diputar terhadap Y? Nah, ya. Maka jelas tidak bisa kita gunakan yang seperti ini, metode apa? Metode cakram ini, ya. Kenapa? Karena kan batas ini ya, apa namanya? Batas kalau bisa diputar dalam sumbu Y, kita juga sudah punya kita dapatkan kan ada V sekali X1 kuadrat min X2 kuadrat DY gitu kan ya. Namun di sini kalau kita ambil fungsinya ini X1 ini X2, nah ini batas ini kan bukan konstanta ini ya, bukan garis ya. Nah, caranya adalah dengan cara tetap mengirisnya serupa ya. Jadi kalau kita ambil, nah, kalau kita ambil dari sini ke sini, nah sebagian segmen ini, ya, dengan tebal delta X, seandainya ini diputar terhadap sumbu apa? Sumbu Y ya, maka yang terbentuk apa? Yang terbentuk adalah sebuah kulit tabung ya. Coba kita lihat, coba. Ini tadi yang tebalnya delta X ya. Kemudian tingginya adalah Y gitu ya. Tingginya adalah Y, ini adalah tingginya Y ya. Kemudian tebalnya delta X. Lalu diputar, maka akan terbentuk seperti ini kira-kira. Nah, ya. Oke lah ya, kira-kira gini ya. Dengan nah misalkan kalau ini diambil pada jarak X, nah sini ya, ini di posisi X, maka berarti si tabung ini akan punya jari-jari X kan ya. Kalau ketebalannya sangat tipis lah kita ambil, maka jari-jarinya kita apa namanya, jari-jarinya dianggap sama lah ya, jari-jari dalam dengan jari-jari luar, ya ini X gitu. Nah, volume sebagian ini delta V-nya ya, untuk yang ini ya, itu kira-kira atau hampirannya adalah sama dengan apa? Sama dengan, nah, coba ini bayangkan kalau kita buka ini, maka kalau ini kita buka, kita akan dapatkan sebuah ingat tabung kan bisa diperoleh dengan cara membuat gini. Kalau kita potong nih, digunting di sini bagian ini ya, kemudian kita lebarkan ya, maka akan diperoleh sebuah segi 4 ya. Sebuah segi 4 di mana bagian yang ini adalah keliling ya. Kemudian nanti akan ada sebentar. Nah, kira-kira gini ya. Ada tingginya adalah Y, kemudian tebalnya adalah delta X. Nah, kelilingnya, yang kalau jari-jarinya X, berarti kelilingnya adalah 2V dikalikan dengan X.
Sehingga volume ini itu akan 2V dikalikan X dikalikan dengan delta X. Nah, mengacu pada ini, maka kita dapatkan volumenya, volume secara keseluruhan kalau dia dijumlahkan dari A sampai B, jadi sejumlah irisan di sini dari A sampai B, maka dapatkan bahwa volumenya adalah mengikuti aja 2V integral dari A sampai B X, maaf ini kali Y, belum dikali Y ya, jadi ini 2V kali volumenya 2V kali apa? Kali Y, kali 2V kali Y kali delta X ya. 2Vx kali Y dikalikan dengan delta X. Nah, berarti 2V kali X kali Y kali dengan X. Ya. Oke, jadi ini yang disebut dengan metodenya disebut metode kulit tabung. Ya. Oke. Disebut namanya metode kulit tabung ya. Metode kulit tabung. Oke ya. Kita coba lihat contohnya sekarang ya. Kita mulai dari yang sederhana dulu ya. Misalnya tentukan volume benda padat ya. Volume benda pejal sebenarnya yang diperoleh dengan cara memutar bidang yang dibatasi atau ya yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X, sumbu X, dan garis X sama dengan 4 misalnya. Tentukan volume benda pejal yang diperoleh dengan cara memutar bidang yang dibatasi oleh garis YX, sumbu X, kemudian garis X sama dengan 4, jika bidang itu diputar terhadap sumbu Y. Oke, jadi tentukan volume benda pejal yang diperoleh dengan cara memutar bidang yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X, sumbu X, dan garis X sama dengan 4, jika bidang itu diputar terhadap sumbu Y. Gunakan metode cakram dan metode kulit tabung ya. Oke, jadi kita akan lihat seperti apa gambarnya ya.
kurva Y sama dengan, atau garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X adalah garis yang ini ya, gradiennya 1 kan ya. Oke. Itu garis Y sama dengan X. Kemudian garis sumbu X ini ya, dan garis X sama dengan 4. Ini adalah berarti di 0, ini di 4 gitu kan ya. Jadi daerahnya ini nih, ya, daerahnya ini. Nah, pertama kalau kita gunakan metode cakram. Nah, kalau metode cakram karena pemutarannya terhadap apa? Sumbu Y kan ya. Maka pemilihannya adalah apa? Pemilihannya ini. Apa namanya? Kalau diputar terhadap sumbu Y kita gunakan yang ini ya. P sama dengan apa? P integral kan ya. X1 kuadrat min X2 kuadrat dy. Ya. Berarti batasnya dari mana? Nah, Y-nya batasnya kalau X yang 4, ini kan juga berapa ini? 4 ya. Oke. Ingat kalau metode cakram, pemilihannya nih begini ya. Pemilihan ini dy ya. Diputar, nanti akan berbentuk cakram ya. Batasnya dari mana? Dari 0 sampai 4. Nah, X yang pertama ini kan ini 4 ya. Yang kanan 4, berarti 4 kuadrat dikurangi dengan yang ini. X sama dengan apa? Y, berarti Y kuadrat. dy. Atau kita dapatkan ini sama saja dengan P. Kan 16 ya, berarti P 16Y dikurang ini 1/3Y pangkat 3 ya. Dengan batas dari 0 sampai 4. Nah, masukkan yang 4 saja ya, berarti P dikalikan dengan 16 dikali 4, 64 ya. 64 dikurangi dengan ini 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu adalah 64 juga ya. Dibagi 3, 64/3. Oke. 64 kali 2/3 berarti 128/3 ya. 128/3. Pi. Oke ya, jadi ini 128/3 Pi. Sekarang coba kita gunakan metode apa? Metode kulit tabung ya. Metode kulit tabung. Yang kedua, kita gunakan metode kulit tabung. Kita gambarkan lagi ininya ya. Ini X, ini Y. Ini garis Y sama dengan X. Garis X sama dengan 4. Nah, ini 0 ya. Nah, tetap dia masih diputar terhadap sumbu Y ya. Oke. Tapi metodenya yang kita pakai yang berbeda. Diputarnya terhadap sumbu Y. Nah, kalau menggunakan metode kulit tabung, maka irisannya yang ini. Nah, kita pilih ya. Ini dx ya, pada jarak x. Maka V-nya tadi tinggal apa? 2V integral x dikalikan dengan y kan ya.
dx. Batas X-nya dari 0 sampai 4. 0 sampai 4. Tahu berarti 2pi 2pi integral 0 sampai 4 x dikali y-nya apa? Y-nya sama dengan apa? Sama dengan x kali x ya. Dx. Tahu 2pi integral 0 sampai 4 x kuadrat dx. Apa ini hasilnya? 2pi dikalikan 1/3 x pangkat 3 dengan batas 0 sampai 4. Berarti 2pi/3 dikalikan dengan x pangkat 3 berapa? 4 pangkat 3, 64 ya. 64 dikalikan dengan 2, 128 ya. Jadi 128/3pi. Ini hasil yang sama dengan sebelumnya ya. Oke. Jadi contoh yang ini adalah contoh daerah yang ketika diputar terhadap sumbu X, ketika diputar terhadap sumbu Y, bisa kita gunakan metode cakram, bisa juga kita gunakan metode kulit tabung. Jadi akan menghasilkan hasil yang sama, ya. Oke, kita coba lihat contoh yang kedua, ya. Saya akan tentukan atau daerah R ya. Daerah D lah. Daerah D dibatasi oleh kurva Y sama dengan tiga plus 2x min x kuadrat misalnya ya. Kemudian Y sama dengan 0, X sama dengan 0, dan X sama dengan ini sebentar ya, ini 23 lah ya. X sama dengan 4. Kalau 4 berapa ya? 4, 16 ini. Oke, yang ini 4 lah ya. Empat plus 3x min x kuadrat. Oke ya. Nah, seperti ini. Kemudian jika D diputar terhadap sumbu Y, tentukan volume bangun yang dibentuknya ya. Volume bangun pejal yang dibentuknya. Oke ya. Baik, nah untuk ini kita harus gambarkan dulu daerahnya seperti apa ya. Oke. Ada sumbu Y, ini ada sumbu X,
Daerahnya pertama dibatasi oleh garis X sama dengan 0. Garis X sama dengan 0 adalah ini ya, sumbu Y. Kemudian garis Y sama dengan 0, sumbu X. Kemudian X sama dengan 4. Nah, di sini berarti di batasnya ini, di garis X sama dengan 4. Lalu, nah bagaimana kurva ini? Ini kan kurva parabola ya, terbuka ke bawah. Nah, coba kita lihat. Pada saat X sama dengan 0, maka Y-nya berapa? 4, gitu kan ya. Y-nya sama dengan 4. Kalau nah, X-nya sama dengan 4, X-nya sama dengan 4 di sini. Berapa? Kalau 4 berarti 3 kali 4, 12. Tambah 4, 16 ya. 16 dikurangi 16, 0. Berarti nanti akan ke sini. Dan puncaknya, ya jelas puncaknya bukan di 4 ya. Puncaknya bukan di 4. Ya. Jadi, dia akan, kurvanya adalah seperti inilah katakan ya. Kira-kira gitulah ya. Jadi puncaknya bukan di 4. Oke. Jadi kurvanya seperti ini. Nah, kalau diputar terhadap sumbu Y, ya, diputar terhadap sumbu Y, nah, kira-kira metode apa yang tepat? Apakah metode cakram atau metode kulit tabung? Nah, kalau metode cakram, ya, maka ingat kalau metode cakram, ya, itu kan berarti kurva yang X sama dengan FY dikurangi kurva yang sebelah kiri. Namun di sini ini kan melengkung begini nih. Nah, ini nggak bisa kalau kita gunakan metode cakram, ya. Karena kalau dibuat sekali kalau dibuat metode cakram ya, maka harus dibatasi oleh kurva yang apa? Kurva kanan, kurva kiri kan ya. Kemudian Y sama dengan C dan Y sama dengan D. Nah, di sini kita tidak bisa buatkan sebuah garis Y sama dengan D yang akan mengcover ini. Kalau kita buat garis di sini, bisa di ujung sini, ini akan ada daerah yang kosong di sini. Ya. Nah, maka ini bisa kita pecahkan dengan apa? Dengan menggunakan metode kulit tabung. Ya. Jadi dengan mengambil begini ya, dx-nya ya. Jadi kita gunakan metode kulit tabung ya. Ya, ini berarti volumenya sekarang 2V integral X kali Y. Y-nya yang ini ya. Berarti ya Y ini. Y sama dengan apa? 4 plus 3X min X kuadrat. Batasnya dari mana? Batasnya, bukan dx ya. Dx. Ini kan dx. Ini delta X ya. Berarti dx. Batasnya X dari 0 sampai 4. Berarti 2V integral 0 sampai 4. Nah, kalikan X dengan Y. Kalau kita kalikan dengan X berarti jadi apa? Ini jadi 4X ya. Plus 3X kuadrat min X pangkat 3 dx. Oke, kita dapatkan sini. V sama dengan 2V. Ini berarti integralnya adalah 2X kuadrat ya, yang ini. Yang ini berarti X pangkat 3 min 1/4 X pangkat 4 dengan batas 0 sampai 4. Oke. Cukup masukkan 4 aja ya, ini berapa ini? Karena ini batas bawahnya 0. 16 ini ya? 4 pangkat 2, 16 kalikan 2, berarti 32. Kemudian ditambah dengan 4 pangkat 3, 64 ya. Dikurangi dengan, ini 4 pangkat 4 dibagi dengan 4, jadi 4 pangkat 3 ya. Oke, jadi 64 ya. Kurangi 64. Berarti ya 32 satuan. Ya. Oke ya, jadi metode kulit tabung ya kita gunakan. Seandainya kita mendapatkan atau memutar benda baik terhadap bidang, memutar bidang terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y, ketika kita tidak bisa gunakan metode cakram. Dan ini salah satu contoh yang kalau diputar terhadap sumbu Y tidak bisa kita gunakan metode cakram. Ya.
Tapi kalau kita putar terhadap sumbu X, ini bisa kita gunakan metode cakram, ya, karena kalau terhadap sumbu X, ya ini batas kurva Y atasnya kan ya. Oke. Oke. Sementara sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.